ya, nomor 18. Diketahui matriks ini juga langganan. Soal langganan kayaknya Bapak Ibu kalau lihat di pembahasan soal yang pernah saya bahas itu 2020 keluar, 2021 keluar. Nah, nanti kalau kisi-kisi di 2022 tidak berubah, bisa jadi keluar lagi gitu. P ini ada matriks P. Soal nomor 17, Bu. Kemudian jika matriks A itu adalah P inverse, B adalah 5A. Nilai determinan matriks B adalah, oke, di sini berarti kan gini, determinan matriks B gitu ya. Nah, determinan matriks B, B itu apa? Berarti determinan matriks B, B adalah 5A. Oh, berarti determinannya 5A gitu kan. Nah, oke, A itu apa? P inverse. Oke, berarti B lagi. Determinan 5 P inverse gitu ya. Nah, oke. Nah, P inverse, determinan P inverse itu sama dengan seper determinan P gitu. Jadi kita coba kita cari determinan P-nya dulu ya. Berarti P-nya ini. Kalau saya tulis di sini. Tulis di sini dulu ya. Berarti 0 min 1 2 2 3 2 min 1 1 5. Kemudian kalau ini kan kita pakai cara namanya sarus ya, Bu ya. Sini min 1, di sini min 1, di sini 3, di sini 1 gitu ya. Yuk, cara sarus itu berarti kan ini kita kalikan dulu ya. Ini kali ini kali ini. 0 ditambah ini kali ini kali ini. 2 ditambah ini kali ini 4. Terus dikurangi berapa nih? Ini kali ini negatif 6. Ya, jadi plus 6 ya. Min 6. Min 6 jadi plus 6 kan. Saya tulis gini juga nggak apa-apa deh. Dikurangi 0 ya. Iya, Bu. 0. Terus dikurangi lagi min 10. Berarti berapa nih? 22 ya, Bu ya. 22 ya. Ini determinan P. 22. Ya, determinan P adalah 22. Oke. Nah, kemudian ini kan determinan ini. Kita punya rumus bahwa determinan K kali A gitu. K itu skalar ya. Nah, itu adalah K pangkat ordo. K pangkat ordo dikali determinan A gitu. Rumusnya begini. Berarti Bapak Ibu, kalau determinan 5 P inverse berarti kan K-nya itu adalah 5. Tulis dulu 5 pangkat ordo. Ini ordonya berapa? 3 kali 3 ya. Ordo matriks ordo 3 ya ini ya. Berarti kan 3 nih. 3 dikali determinan A. Determinan P inverse. Determinan P inverse itu adalah seper determinan P gitu ya. Nah, berarti sini. Berarti 125 dikali 1 per determinan P-nya kan 22 gitu. Berarti 125 per 22 gitu. Gitu ya. Nah, Tapi itu determinan P. Itu ya Bapak Ibu. ya siap. Gitu. Terus ini ya. Nomor 19. Nomor 19. Apa nih? Banyaknya pasangan bilangan bulat positif yang FPB-nya 12, KPK-nya ini soalnya nggak lengkap nih. Saya kasih soal yang sini aja. Saya pernah kemarin, nggak ada nih. Oh, saya tambahin aja kalau gitu. Apa ya? Di sini FPB-nya misalkan ini FPB faktor
Sebentar saya tambahi soalnya. Ini kan FPB-nya 12 dan KPK-nya nggak ada nih angkanya. Anu ya, saya tambahi ya Bapak Ibu ya. Ini soalnya nggak lengkap. Saya tambahi KPK-nya adalah 1980 gitu misalnya. Gitu. Berarti di sini caranya adalah KPK-nya kita bagi dengan FPB-nya dulu. FPB-nya dulu. Nah, ini kan kita dapat berapa? 1980 per 12. Kita ambil berapa ya? Berarti kan 1. Terus masih 780 itu berarti 5. Terus 5 ya. Nah, ini kita faktorkan, kita faktorisasi prima. Berarti kan 3 kali nggak bisa kalau 3 ya. Nggak bisa ya kalau 3. Berarti berapa, Bu? Faktor primanya. 5 kali 31 ya. Nah, berarti kan ini ada 2 faktor prima ya ini ya. Nah, berarti ada 2 faktor prima. 2 faktor prima. Gitu ya, 2 faktor prima. Nah, banyaknya bilangan bulat, banyaknya bilangan bulat nih, banyaknya bilangan bulat itu adalah banyak ya 160. Maaf Bu, itu hasilnya 165 Bu. 165, Bu. 165 itu Bu. Oke. Berarti saya salah ini. 78 bagi 12. 165. 6. Berarti berarti ini faktorisasi primanya juga salah. Oke, berapa Bu ini? Difaktorkan prima berarti 3, 5, 11. 3, 5, 11. 3, 5, 11. Oke. Apa nih? 3, 5, 11. Berarti 55 kali ini. Oh iya betul. Ini kita tadi soalnya nggak lengkap ya, kita tambahin sendiri ya. Jadi mungkin jawabannya nggak ada di sini, nggak apa-apa ya Bu ya. Itu berarti ini ada 3 faktor prima. Faktor prima. Ya, ada faktor 3 faktor 5. Nah, sekarang banyaknya bilangan bulat. Nah, banyaknya bilangan bulat positif yang KPK-nya ini dan FPB-nya ini adalah 2 pangkat N gitu. N-nya itu ini loh. Ini itu adalah N. Nah, ini adalah N. Berarti 2 pangkat 3. Berapa 2 pangkat 3? Oh, banyak faktor. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 8 ya. Nah, ada 8 bilangan gitu. Tetapi jawabannya bukan 8. Kenapa? Karena ada keterangan ini. A dan B dan A dihitung satu pasang. Maka kalau ada 8 bilangan, maka itu artinya ada 8 bagi 2 ya. 8 bagi 2. Jadi ada 8 bilangan. Itu artinya kan 4 pasang gitu loh. Maksudnya gitu. Nah, berarti ada, kalau di sini pertanyaannya banyaknya pasangan, berarti ada 4 pasang gitu. Kalau pertanyaannya bilangan per bilangannya, berarti ada 8 gitu Bapak Ibu. Jadi di sini KPK dibagi FPB dulu, terus kita faktorkan. Nah, itu ada menghasilkan N faktor prima, 3 faktor prima. Kemudian, nah banyaknya bilangan bulat yang memenuhi itu adalah 2 pangkat N, yaitu 2 pangkat 3 tadi. Itu banyaknya per bijian. Tetapi kalau yang ditanya adalah banyaknya pasangan, nah itu tinggal kita bagi 2 saja gitu Bapak Ibu. Ya, bisa dimengerti ya? Nomor 19 gitu. Nomor 21. Ini misalkan A ini dan Bu, ya. Ibu bisa bertanya dulu Bu yang nomor 20 tadi Bu. Silakan. Nomor 19. Nomor 20 nggak ada. Nomor 19. Iya Bu. Mana? Iya silakan Bu. Iya, misalkan kalau faktor primanya itu ada 2 angka yang sama, apakah kita hitung 2 juga, Bu? Misalkan dari 28 faktor primanya itu kan ada 2
pangkat 2 kuadrat. Oh, dan ya. 7 kan Bu ya. Mm-mm. Berarti kita hitungnya 3 angka itu Dari Nura. atau 2 angka. Oke. Misalkan Artinya 2 oke. pangkat 3 untuk Misalkan pasangan bilangannya atau 2 pangkat 2. Oke, misalkan gini ya Bu ya. Nah, ini ada berapa faktor prima, Bu? Ada 2 faktor prima. Faktor prima. Ada 2 faktor prima. Karena 2 faktor prima. Apa saja faktor primanya? 2 dan 7. Bukan 3 berarti Bu ya. Bukan gitu. Karena ada berapa banyak faktor prima? Ada 2. Apa saja? 2 dan 7 gitu. Ya, 2 dan 7. Bukan terus 2, 2, 7. Begitu bukan. Iya, gitu. Bisa dipahami ya. Jadi 2 faktor prima yang berbeda. Ngitungnya itu adalah Oh, bukan ya. Jadi dihitung 2 Bu ya. dihitung 2. Walaupun dia punya pangkat. Gitu kan maksudnya Ibu ya. Misalkan ada pangkatnya gitu. Itu berarti tetap dihitung itu gitu. Iya, iya. Seperti itu Bu. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Terima kasih Bu. Oke. Ini mohon maaf sudah jam 11.15. Ini kita akhiri di nomor 21 ya Bu Ibu ya. Nanti ini saya share semua sampai soal terakhir. Enggak apa-apa. Nah, ini saya sudah siapin soal banyak tapi belum. Itu kita sampai nomor 21 saja gitu. Karena sudah jam 11. Bentar, saya besarkan. Nah. Misalkan A sekian, X sekian, AX sekian tidak punya selesaian. Nah, tidak punya penyelesaian itu berarti kan tidak konsisten. Tidak punya penyelesaian, gampangnya gini. Tidak punya penyelesaian itu kalau apa? Tidak punya penyelesaian itu jika, jadi kalau saya punya AX plus B, Y gitu ya, sama dengan C. Kemudian saya punya lagi PX plus QY sama dengan D gitu ya Bu. Ini tidak punya penyelesaian kalau A sama P-nya sama. Kalau A sama dengan P, B sama dengan Q gitu. Padahal C sama dengan D itu tidak sama gitu ya. Jadi kan kalau bayangkan ini 2, ini 2, ini 3, ini 3. Kalau kita eliminasi kan habis. Kalau kita eliminasi kan habis. Nah, maka tidak punya penyelesaian jika apa? Jika ini sama dengan ini dan juga ini sama dengan ini gitu ya. Jadi gampang sekali, ini tidak punya penyelesaian jika apa? Jika atas sama dengan bawah, atas sama dengan bawah gitu. Ini kan kalau kita kalikan, kalau AX ini kan kita kalikan berarti gini ya, AX ditambah 2Y gitu kan. Nah, terus 2X ditambah B-1Y gitu kan. Nah, ini sama aja. Kalau kita kalikan boleh, Bapak Ibu penasaran cara mengalikannya boleh. Gini. Nah, X, Y gini kan sama dengan 1, 2 gitu. Yuk kita kalikan berarti kan AX plus 2Y sama dengan 1 gitu kan. Yang bawah 2 kali X berarti 2X tambah B-1 kali Y begitu kan ya Bu ya. Sama dengan 2 gitu kan. Nah, 2X BY min Y. Tidak punya penyelesaian jika ini sama dengan ini gitu. Tidak punya penyelesaian jika A sama dengan, nah ini tidak punya penyelesaian jika apa? Nah, ini jika ini A sama dengan 2 yang saya kasih tanda itu loh, A sama dengan 2. Terus B-nya berapa? Tidak punya penyelesaian jika B berapa? Jika ini sama dengan ini. Nah, berarti 2 sama dengan B-1, B sama dengan 3 gitu. Jadi tidak punya penyelesaian jika A sama dengan 2, B sama dengan 3. A-nya 2, B-nya 3. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu yang bisa saya bagi pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu mohon maaf. Jadi nanti ini saya share PDF-nya, akan saya share di grup Telegram ya. Bapak Ibu sudah gabung di Telegram semua. Nah, mohon maaf nanti juga ini semua saya kalau ada apa-apa saya kadang update video.
di channel YouTube, nanti bisa dilihat di situ juga. Jangan lupa Bapak Ibu bisa komen atau di like gitu biar saya senang dulu. Biar saya senang. Kalau nggak ada yang respon tuh saya kadang kurang motivasi, agak malas bikin-bikin gitu. Ini saya stop sharingnya ya Bapak Ibu ya. Gitu. Siap Bu. Saya update terus Bu. Oh iya, terima kasih Pak. Kadang Iya, tuh Bu Ana. kurang motivasi gitu loh mau bikin. Ya Ibu. Oke. Jadi ini Bu Ana yang tadi dikirim ke WA ya. ya, insya Allah Bu. Ini nanti saya saya bikinkan PDF-nya dulu gitu Bu. Oke. Ini Ibu Ana. ya, terima kasih Bu. Kalau gitu ini kita akhiri saja. Silahkan boleh langsung live ya. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih banyak Bu Ana. Semoga sehat terus Bu Ana. Oke. Nanti bisa lihat-lihat YouTube saya ya Bu ya. Di situ banyak video pembahasan soal-soal itu juga. Nanti bisa dilihat-lihat. Baik Bu Ana. Siap Bu Ana. Oke, assalamualaikum. Saya akhiri semuanya.